Kabarnya pada hari ini? Pasti baik semua kan? Perkenalkan, nama saya Septi. Saya sebagai MC di webinar ini pada hari ini, dan saya ditemani oleh Daniel. Tema webinar pada hari ini adalah The Word Trap. Apa sih artinya? Di dunia ini ada banyak hal yang akan membuat anak muda jatuh. Dan tiap masa itu jebakannya tuh pasti selalu berbeda, tapi mempunyai inti yang sama. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjebak? Dan di webinar ini kita juga akan diberitahu tentang komunitas yang harus diketahui supaya kita tidak masuk dalam jebakan itu. Webinar pada hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama perihal cara iblis untuk menjatuhkan lewat kenakalan remaja, dan sesi kedua untuk membangun atau mencari pertemanan yang benar. Dan Mas Daniel, monggo. Ya, mungkin Bapak Lazarus bisa memulai untuk sesi materinya. Monggo, Pak Lazarus. Oke, shalom untuk semuanya, teman-teman yang ada di sana. Ya, Mbak Septi, Mas Daniel, nah ini ada sahabat saya, rekan saya, mungkin sudah mandi mungkin, Mas Stephen. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga yang ada di sana. Mari kita mau sama-sama, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dulu, ya supaya apa yang kita sharingkan pada sore hari ini berkat buat kita semua, buat pembelajaran buat kita semua bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat kasih yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Biarlah Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, berikan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat buat anak-anak muda zaman sekarang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap, inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang jebakan-jebakan yang ada di dalam dunia ini. Ya, memang dari setiap masa demi masa, memang iblis berusaha tetap terus untuk menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan, supaya kita ini jatuh di dalam dosa, dan kita terus terjerumus di dalam dosa disebut, dan ikatan dosa itu terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga masa depan kita, rancangan Tuhan yang sudah dibuat oleh Tuhan itu akan menjadi gagal, ataupun menjadi sesuatu yang kurang bisa kita nikmati, ya. Tetapi rencana Tuhan itu selalu indah buat kita. Tuhan pasti akan menolong dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar di sini. Kalau kita mau buka, saudara-saudara, teman-teman semuanya mungkin sudah tahu, dan juga semua sudah jelas di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, itu adalah menjadi satu dasar buat kita. Ya, di sana firman Tuhan dikatakan, kalau ada yang membawa Alkitab, teman-teman bisa dibuka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, ini mungkin firman Tuhan ini, ayat ini adalah sangat familiar buat kita semua, tetapi kita harus tetap mengingat firman ini, karena inilah yang menjadi
tolak ukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, begini firman Tuhan, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, saudara-saudara, di situ dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, artinya kalau secara pengalaman saya secara pribadi, kalau kebetulan saya seorang pencinta alam, waktu saya dipelajari tentang bicara survival, ya artinya kalau kita mau membuat satu trap, kita mencoba untuk mencari kelemahan binatang tersebut, cari binatang itu supaya terkena dengan jebakan kita. Nah, kita mencoba membuat mereka tidak berjaga-jaga atau tidak membuat mereka untuk tidak sadar bahwa itu adalah satu jebakan sehingga mangsa itu bisa kita tangkap. Nah, ini hampir sama dengan juga saat ini dalam dunia kita saat ini anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita sendiri tidak sadar dan tidak berjaga-jaga di dalam kebenaran firman Tuhan, nah ini iblis akan menangkap kita dengan mudahnya tanpa harus bersusah payah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah iblis terus berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk menjatuhkan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di situ. Ini keinginannya iblis. Nah, iblis ingin berusaha menjatuhkan kita, menguasai kita, mengikat kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita dibuka di dalam 2 Yohanes 5 ayat 19, iblis berkuasa di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu kita patut untuk sadar dan untuk berjaga-jaga dan melawan iblis itu sendiri. Nah, artinya di sini iblis berusaha menjatuhkan kita melewat kelemahan kita. Nah, kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam diri kita ini yang perlu kita pahami. Setiap anak-anak muda itu memiliki satu kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang akan dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, ini yang sangat penting. Nah, setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa di anak-anak muda zaman sekarang? Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini paling gampang yaitu dengan cara diberikan satu keraguan, diberikan satu dengan cara coba-coba supaya dengan cara tersebut sehingga waktu dia mencoba ataupun dengan keraguan-raguannya dia, ini iblis akan menangkap kita. Nah, ini yang penting yang kita perhatikan di sini. Nah, kelemahan-kelemahan seperti apa yang kadang-kadang yang dibuat si iblis untuk bisa menjatuhkan kita dan pemberian-pemberian apa yang iblis mau siapkan buat kita. Nah, kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Nah, ini iblis mencoba lewat ini saudara-saudara. Nah, yang pertama kita mau buka di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini saudara diperhatikan. Sebab yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di situ mengartikan di mana ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini yang akan dibuat iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, kita ketahui kalau di dalam Galatia 5:19-27, perbuatan daging juga sudah jelas di sana. Nah, artinya di sini kita harus memahami, kita di sini harus mengerti. Kalau kita tidak hati-hati di dalam ini. Nah,
di dalam pengalaman saya secara pribadi, nah iblis masuk dalam hal ini saudara, baik di dalam konteks keinginan daging, keinginan mata. Nah, terkadang kita anak-anak muda kalau dalam kehidupan kita tidak bisa menjaga keinginan daging kita, mata kita, atau keangkuhan hidup kita ini akan jatuh di situ. Nah, pengalaman saya secara pribadi, khususnya dalam konteks keinginan mata pada waktu itu. Awal mulanya waktu itu saya secara pribadi melihat sesuatu menyenangkan, ya menyenangkan. Lalu dari situ mulailah, ya saya mulai merasakan, wah saya kepingin tahu sih apa ini. Setelah saya kepingin tahu, ternyata saya disodori. Setelah saya disodori, ternyata saya bisa menikmati hal itu. Dan akhirnya saya terjebak di dalam hal situ, saudara. Nah, jebakan iblis, kalau kita mau lihat di sana, waktu keinginan mata kita, keinginan daging kita, maupun keangkuhan hidup kita, jebakan yang pertama adalah diawali dengan waktu kita melakukan, yaitu dengan cara pergaulan. Nah, pergaulan ini yang sangat-sangat penting buat kita. Nah, waktu pergaulan kita ini salah, komunitas kita salah, nah itu akan membuat salah satu jebakan yang sudah mulai mengawali, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar. Kita harus sadar kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita harus berkomunitas. Kalau komunitas kita salah, pergaulan kita salah, mau enggak mau, suka enggak suka, itu pasti akan membuat kita jatuh. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan di sana, jangan sampai kita berjalan dengan orang fasik, berdiri di jalan orang yang fasik, ataupun berdiri dengan orang-orang yang bercemooh. Ini hati-hati saudara-saudara. Nah, saudara, kalau kita mau masuk di dalam konteks pergaulan bebas yang pernah saya alami, mungkin saat ini berbeda, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu segala sesuatunya mungkin dengan secara terang-terangan, tetapi kalau sekarang mungkin hanya dengan cara bersembunyi ataupun dengan cara yang lebih halus caranya. Nah, khususnya waktu-waktu saya mengalami yang namanya bersifat namanya narkoba. Nah, ini teman-teman harus hati-hati dengan konteks beberapa kenakalan anak-anak remaja yang sekarang sudah disodori. Adalah yang pertama, yang paling utama di sini adalah hati-hati dengan konteks narkoba. Nah, cara masuknya konteks-konteks para narkoba ini, teman-teman yang narkoba, itu yang pertama teman-teman harus bukan hati-hati, ini harus segera ditinggalkan. Contohnya bagi teman-teman yang suka, masih dalam arti konteks di sini adalah perokok. Nah, teman-teman, perokok ini adalah salah satu caranya untuk bisa masuk konteksnya orang yang biasanya suka merokok. Ini paling gampang, ya ini paling mudah. Dia akan dijebak ataupun dimasuki. Kalau dulu mungkin dengan cara ini ya, kalau orang Jawa itu bicara di kelinting, ya itu dengan masak ganja, yang ngelinting, ganjanya dimasukkan di dalam rokok. Ya, ini hati-hati bagi teman-teman yang merokok, bukan hati-hati, kalau jangan sampai merokok, ya, karena ini masuknya ganja di situ. Orang yang suka merokok itu akan lebih mudah masuk dalam konteks sabu-sabu, karena sabu-sabu itu sifatnya harus dengan cara dihisap. Sabu-sabu, ganja, morfin itu juga bisa dengan cara disuntikan. Tetapi yang lebih berbahaya sekarang itu konteksnya di situ. Kalau kebiasaan kita, teman-teman anak-anak muda yang sudah mengenal namanya rokok, nah ini akan lebih gampang, lebih mudah untuk masuk ke sana. Karena dengan begitu ini bisa dimasukkan. Apalagi zaman sekarang modelnya vape, ya, mungkin teman-teman tahu yang secara elektrik ya, kalau bilang itu elektrik, itu bisa masuk di sana, ya, karena modelnya, apalagi sistemnya morfin. Kalau morfin itu sekarang mungkin dengan cara dihisap bisa dimasukkan di vape, dengan model dia akan karena morfin itu bentuknya seperti teman-teman tahu kayak gula, ya, seperti gula. Itu bisa kalau orang bilang itu
digodok ya, ada di dalam sendok, dimasukkan di dalam situ, terus lalu dia dikasih air sedikit, lalu digodok, itu bisa dijadikan bahan untuk HP. Nah, ini bisa masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang khususnya yang pria ya, tidak hanya pria juga wanita, saya juga melihat sekarang ini untuk para perokok-perokok itu salah satu cara masuknya. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini berkomunitas, yang lingkungannya perokok, ini hati-hati. Ya, ini sangat hati-hati sekali. Ya, mungkin menganggap wah rokok itu biasa, tetapi ini awal mulanya, ya, akan bisa masuk lebih dalam di area situ. Ya, jadi teman-teman khususnya ini harus segera bertobat dalam hal itu, daripada nanti teman-teman nanti akan tambah lebih jauh, akan lebih masuk di dalam area tersebut. Ya, kalau teman-teman masuk di dalam area tersebut, khususnya sudah menginjak kepada morfin, ini agak sulit. Morfin apalagi kalau sudah konteksnya sudah di arah kesuntik, itu tanpa tersadari saudara-saudara, teman-teman itu sudah daftar untuk masuk kematian, ya, kematian. Seperti rekan saya itu setelah dia melakukan itu mungkin hanya sekitar 5 tahun, ya, sekitar 5 tahun, dan dia itu sudah tahu, kelompok itu sudah tahu melakukannya itu pasti mereka akan meninggal. Nah, sepet yang dipakai itu hanya satu sepet, lalu dipergunakan untuk orang 5 waktu itu. Dan mereka sudah tahu bahwa mereka itu akan siap untuk mati. Momennya mereka akan mati bersama. Dan betul, dan mereka akhirnya dalam konteks 5 tahun, nggak sampai ada yang 5 tahun, ada yang belum, itu sudah meninggal. Nah, ini begitu luar biasanya narkoba di arah ke sana, saudara-saudara. Nah, ini perlu dihati-hati. Lalu teman-teman, narkoba itu juga bisa melewat dengan cara diminum. Ya, ada yang bisa diminum. Salah satunya narkoba yang bisa sifatnya diminum itu adalah salah satunya dari pil koplo. Kalau orang zaman dulu atau zaman sekarang mungkin sudah tahu yang namanya pil koplo, ya. Teman-teman, pil koplo ini sebetulnya obat untuk orang sakit jiwa, ya, obat sakit jiwa yang dipakai untuk penenangan diri, tetapi dosis yang diberikan ini sangat tinggi. Nah, ini akan mengakibatkan orang tersebut mengalami mengalami halusinasi yang begitu lama. Nah, teman-teman, ini pil koplo ini juga hati-hati, teman-teman, kita mau bersama-sama dengan sekali lagi komunitas teman-teman, jangan sampai merasa, wah kamu enggak berani ya begini. Enggak. Saya terkena pil koplo, teman-teman, waktu itu saya mengalami yang namanya penggunaan obat ini, yaitu waktu itu saya berteman dengan teman-teman saya, yang tanpa tersadari saya disuguhi kopi. Ya, saya disuguhi kopi. Nah, yang tanpa saya sadari ternyata kopi itu sudah dimasuki pil penenang atau yang namanya pil koplo itu, saudara. Nah, waktu saya makan itu, minum itu, ya saya merasa tidak curiga dengan teman-teman saya, wong saya diberikan kopi. Tetapi yang tanpa tersadari saat saya minum tersebut, saya kok merasa kopinya kok enak. Saya mulai senyum-senyum sendiri, saya mulai tertawa-tertawa sendiri. Waktu saya melihat orang itu saya tertawa. Nah, yang tanpa tersadari teman-teman saya juga mempertawakan, sehingga saya merasa senang saya itu secara jasmaninya. Tanpa tersadari, terus akhirnya tambat laun kok saya mulai terikat hal tersebut, dan lama-lama akhirnya ditunjukkanlah bahwa itu yang diberikan adalah pil koplo. Nah, ini berhati-hatilah dalam hal teman-teman yang misalkan yang sukanya ke mana, maaf, yang suka ke warung kopi, ya, ini berhati-hatilah, ya, karena di sana bisa masuk konteks ini. Saudara jangan dikira nanti pil koplo itu yang harus keluaran dari apotek. Memang saudara, ada tidak hanya pil koplo. Ini mohon maaf, ini saudara mungkin bisa
teman-teman ada yang pemakai, saya sampai heran sekarang itu pakai yang namanya Antimo, ya, obat anti mabuk. Ya, ternyata waktu itu kebanyakan minum itu, saudara bisa langsung memang bukan anti mabuk lagi, bisa ngeplay, ya. Jadi Antimo itu ternyata juga bisa dipakai untuk anak-anak yang zaman sekarang kenakalannya dipergunakan. Jadi pakai apa? Pakai Antimo. Saya juga heran, pakai Antimo sekarang sistemnya. Tetapi memang dosisnya agak diperbanyak sehingga Antimo itu bisa menjadi salah satu bahan kalau mereka tidak mendapatkan pil koplo ini, ya. Ini yang harus hati-hati. Itu juga menjadi salah satu cara untuk bisa kita akan terikat dengan yang namanya narkoba. Nah, lalu dengan obat ekstasi, mungkin teman-teman tahu yang namanya ekstasi, ya. Ini juga cuma sekarang ekstasi tidak terlalu booming, ya, tidak terlalu booming karena yang paling mudah untuk bisa dilakukan, yang paling mudah untuk bisa menjadikan salah satu caranya orang terkelabui adalah dengan sabu-sabu, ya, karena sabu-sabu lewat hisap itu akan lebih mudah untuk bisa dipakai. Nah, walaupun kita dengar di pihak kepolisian juga bisa menangkap hal tersebut, tetapi tidak semuanya. Nah, ini hati-hati. Ini yang dengan model hisap ini yang paling mudah untuk bisa diberikan. Nah, teman-teman, kita akan mencoba belajar bersama bagaimana sih kita tahu kalau ada teman kita, ya, teman kita, saudara kita, sahabat kita yang ternyata dia mengalami yang namanya narkoba, ya, supaya kita tahu, ternyata ada rekan kita yang mengalami hal itu. Nah, ini saya coba berbagi bersama, baik secara pengalaman maupun secara teoritisnya. Ini saya mau coba berbagi. Nah, teman-teman, kita akan melihat, misalkan ada sekeliling kita, ada rekan kita yang mengalami narkoba. Nah, memang narkotika, saudara, itu ada 3 jenis memang. Ada 3 jenis yang ada di peredarannya. Tetapi saya tidak mau detail di sana, itu karena ada hal yang khusus. Tetapi yang kita ketahui di sini, ini coba teman-teman akan saya berikan sedikit ciri-ciri secara fisik daripada kalau rekan kita, teman kita yang mengalami menggunakan narkoba. Nah, saudara, kalau kita melihat secara fisik, ya, kalau kita bicara secara fisik, baik yang saya alami dan juga rekan-rekan, baik tidak hanya rekan-rekan, baik ke semua yang lain. Yang pertama, saudara, coba saudara lihat, orang itu sering matanya itu suka merah dan pupilnya itu bisa mengecil atau bisa membesar di pupil. Ini efek daripada kalau orang itu mengalami narkoba, ya. Terus dia suka mual, ya, mual sampai hingga muntah karena orang yang suka menggunakan beda kalau orang yang menggunakan ganja, ya, teman-teman tahu ganja. Orang ganja itu punya efek dia suka makan malahan ganja itu. Tetapi kalau orang-orang yang sabu itu cenderung dia tidak, kalau mau disuruh makan dia tidak terlalu. Nah, sehingga dia suka mual. Nah, lalu mengalami pilek. Ya, ini bukan corona, ya. Tapi ini mengalami pilek, ya. Gambarannya gini, dia lebih sering suka gini. Nah, tahu ya wajah saya, ya. Nah, padahal sebetulnya enggak pilek tapi seperti orang pilek. Nah, seperti itu. Nah, itu kesukaannya di situ, karena biasanya orang yang di hidung yang sering-sering menarik-narik nafas seperti itu, kecenderungannya adalah orang yang masih suka narkoba, biasanya jenisnya yang morfin. Nah,
Lalu sering sakit kepala, terutama di sakit kepalanya ini di paling bagian belakang. Kalau dia sering kok aku pusing, nah ini hati-hati itu. Nah, lalu ada timbul bintik. Nah, bintik-bintik di sekitar mulut dan sering membasahi bibir akibat haus, ya, ada dehidrasi di dalam dirinya. Nah, ini akan kelihatan. Nah, lalu mudah gemetar, ya, anaknya mudah gemetar, ya, jadi sedikit-sedikit dia gemetar. Nah, ini malah yang kalau yang sudah efek daripada dia adalah suka gemetar, sedikit-sedikit dia gemetar sendiri. Nah, ini adalah kecenderungan biasanya dosisnya sudah dia pakai, sudah mulai agak gini gambarannya dosis itu artinya biasanya dia pakai setengah gram. Nah, tetapi dia sudah pakai lebih dari setengah gram ataupun harinya dia pakai itu hampir seminggu misalkan sampai 3 sampai 4 kali. Nah, itu biasanya orang ini menghindari yang namanya sakau, ya, sehingga dia khawatir dia terus pakai itu. Karena pengalaman saya kalau orang yang mengalami sakau dia akan melakukan badannya dia akan gemetar. Dia gemetarnya keras seperti orang yang kedinginan. Nah, lalu penurunan nafsu itu makan dan gangguan jam tidur. Nah, ini orang ini seringkali jam tidurnya tidak teratur. Dia tidak teratur. Lalu berat badannya bisa turun secara secara gratis, ya, apalagi ini wajah dan pipinya, ya, ini wajah, ya, dan pipinya, apalagi yang kulit-kulitnya, mohon maaf, kulit-kulitnya yang agak putih itu akan kelihatan merah, ya, wajah dan pipinya akan kelihatan merah, bukan merah karena apa? Bukan merah dipukuli, tidak, kelihatan seperti kisi-kisi merah. Nah, lalu timbul bau, ya, timbul bau yang kurang sedap dalam setiap nafasnya, tubuhnya itu kurang sedap. Beda ya orang yang bau badan sama bau yang dia mengalami ada rasa kayak seperti keluar dari keringatnya itu seperti obat gitu, saudara. Itu. Lalu kecenderungan apalagi yang suka yang morfin dan juga yang sudah suntik, kecenderungan dia selalu suka menggigit giginya sendiri digigit. Gambarannya seperti ini, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat wajah saya itu seperti gini. Nah, geget, orang bahasa Jawanya itu geget, krek sampai bunyi. Nah, itu adalah salah satu secara fisik orang itu sudah mencoba menggunakan narkoba. Ini hati-hati. Nah, itu adalah secara fisik daripada orang-orang itu yang sudah menggunakan narkoba, saudara. Nah, itu salah satu yang bisa kita salah satu yang ada. Nah, lalu saudara, ini sangat penting. Ada memar. Nah, memar atau mempunyai bekas suntikan dan jeratan di lengan. Nah, kalau ada teman-teman tahu, mungkin nanti kalau di lengan ini dan jeratan di sini, ya, seperti jeratan lengannya, lalu ada suntikan. Nah, beda saudara, bekas suntikan secara dokter dan bekas suntikan secara orang pemakai itu berbeda. Berbedanya di mana? Kalau orang suntikan dokter, kalau saudara yang suka donor darah, nah, itu pasti tempat yang dipakai suntik itu pasti tetap tidak berubah. Nah, tetapi orang yang menggunakan narkoba, dia itu selalu asal nyuntik, yang penting ininya masuk, apalagi kepada lengan yang paling ini, pusaran ini. Nah, kelihatannya mungkin teman-temannya. Nah, ini yang dipakai. Lalu ininya lengannya diikat. Nah, lalu mereka memasukkan suntikannya itu tidak langsung morfinnya itu obatnya itu langsung dimasukkan, langsung disuntikan secara langsung gitu, tidak saudara. Enggak. Tetapi dengan cara
mereka waktu memasukkan suntikan itu, dia harus mengeluarkan darahnya dulu di dalam lengannya itu. Jadi darahnya masuk dalam sepetnya itu, saudara. Nah, dari sepet itu dan juga lengannya di situ yang sudah tercampur dengan obat itu tadi, narkobanya, baru dimasukkan secara perlahan. Nah, itu baru dipindahkan kepada yang lain. Jadi darahnya dia pun masih tersisa di dalam sepet yang dikasihkan ke rekannya, dan itu berputar terus. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan yang terjadi yang namanya HIV. Ya, itu akan yang bisa menjadikan orang tersebut bisa meninggal. Nah, ini hati-hati dengan kalau melihat rekan ataupun sahabat kita, saudara kita sudah arah ke sana. Nah, itu harus sesegera mungkin dilakukan rehabilitasi. Kalau tidak gitu nanti bisa nyawanya bisa hilang. Nah, ini itu salah paling mudah untuk teman-teman ini. Lalu teman-teman, itu pun secara fisik, secara psikologisnya teman-teman, ya saudara bisa akan melihat orang itu secara psikologisnya. Orang yang mengalami suka narkoba itu cenderungnya dia ini lebih suka ya, dalam arti konteks lebih suka, tidak semuanya, ya lebih suka dia itu menarik diri dari keramaian, lebih cenderung menyendiri. Ini, ya. Lebih cenderung dia menyendiri, ya. Lalu yang kedua, dia tuh orangnya sulit dikendalikan, ya, sulit mengendalikan dan menahan diri ini sangat sulit dia, saudara. Ya, lebih mudah, gampangnya itu dia lebih gampang untuk emosi, ya, terus murung, terus sedih, ya, tertekan dan suka mengurung diri, ya. Ini hati-hati. Nah, ini suka mengurung diri tanpa sebab, tanpa apa. Dia di kamar terus. Ya, terus kalau ditanya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Nah, ini hati-hati, ya. Lalu sulit diajak untuk berkomunikasi. Nah, ini ada seperti itu, teman-teman. Itu kalau sudah mulai ini, apalagi suka marah-marah. Nah, saya punya rekan juga yang sudah mengalami hal tersebut. Sehingga dia harus sampai waktu itu obatnya habis. Obatnya maksudnya dia sudah mulai waktu itu morfin kecanduan, saudara. Kecanduan, dia belum mendapatkan asupan daripada obat tersebut sehingga dia marah. Waktu dia marah, kasihan istrinya juga sampai dia harus dipukuli, sampai apa dia berteriak-teriak seperti apa. Nah, itu sampai efeknya sampai ke sana kalau kita berbicara narkoba. Lalu saudara, ini juga harus diperhatikan, barangkali teman-teman ada melihat orang yang tanpa tersadari, ya, ini biasanya ngomong sendiri. Nah, tanpa diajak ngomong, dia ngomong sendiri. Sambil senyum-senyum sendiri. Itu hati-hati, itu tanda-tanda orang yang sudah mulai pakai obat penenang, yaitu koplo, ya, sifatnya koplo tadi yang saya sampaikan. Itu tanda-tandanya. Nah, teman-teman berhati-hati di hal tersebut. Ya, itu adalah ciri-ciri daripada teman-teman di situ. Nah, iblis menggunakan cara ini untuk menjerat anak-anak muda, ya. Teman-teman, kebetulan saya di yayasan, saya kebetulan beberapa kali sudah mendampingi teman-teman yang mengalami hal tersebut. Nah, sempat juga sampai urusan kepolisian, saya mendampingi sampai harus direhabilitasi, sampai urusan hukum. Nah, narkoba itu sangat fatal, dampaknya juga sangat fatal, ada hukuman secara pidana juga. Nah, hati-hati di teman-teman, jangan sampai melakukan hal ini. Ini sangat berbahaya, merugikan baik secara keluarga, baik secara pribadi. Ya, itu cara-cara iblis dengan cara narkoba zaman apa? Zaman-zaman sekarang, ya. Hati-hati dengan HP, rokok, ya, kopi, ya, bukan berarti saya melarang orang ngopi, ya, tidak. Hati-hati tempatnya, saudara. Saya mengatakan ini tempatnya, lalu komunitas saudara waktu ngajak ngopi bareng, ini hati-hati. Karena disitulah
awal mula orang itu akan mengenal yang namanya narkoba. Mungkin orang itu tidak tahu, tapi dia akan tanpa tersadari disodorkan hal tersebut tanpa terang-terangan dia sudah dimasukin itu. Ini berhati-hati di situ. Nah, ini sangat penting sekali buat kita. Nah, narkoba itu tidak bicara tentang hanya kenakalan remaja saja, tidak. Kalau seseorang sudah mengenal yang namanya narkoba, saudara, itu akan berdampak sampai artinya orang itu bisa menikmati dari masa ke masanya dia, ya. Asal mau berani untuk memutuskan untuk tidak melakukan itu lebih baik. Nah, saudara, kenapa orang yang mengalami narkoba itu sulit untuk untuk saat ini yang saya punya teman, dia mau keluar dari narkoba itu sangat sulit. Salah satunya jeratannya. Ini hati-hati, jeratannya adalah hutang, saudara. Nah, ini jeratannya. Sehingga orang itu kecanduan tidak hanya bicara kecanduan secara obatnya saja, saudara. Tetapi yang paling di sini adalah masalah hutang. Artinya kenapa kok saya bicara hutang? Hutang di sini teman-teman yang sudah terikat dengan narkoba, dia diikat dengan secara hutang. Artinya gini, oh dia minta dia berikan. Hari ini gratis. Oh besok gratis. Selanjutnya mungkin dia bayar separuh. Atau selanjutnya dia dikasih, tapi dicatat, saudara. Teman saya waktu saya melepaskan hal itu saya sampai ikut berurusan dengan pihak pengedarnya. Waktu itu dia punya sampai utang sekitar hampir 25 juta waktu itu yang ketahuan. Itu yang belum ketahuan masih belum tahu, saudara. Itu sampai sejauh itu, saudara. Nah, sehingga orang itu diikat tidak hanya secara obat tetapi juga secara uang. Keuangan juga itu. Caranya itu tadi, saudara, hutang. Oleh sebab itu, kenapa ada pengedar-pengedar baru lagi, yaitu tadi disodorkan, kalau mau hutangmu mau lunas, ya ini edarkan. Nah, ini edarkan. Nah, itu saudara, itu salah satu bentuknya kenapa orang tidak bisa dalam lingkaran narkoba itu sangat menyulitkan sekali. Oleh sebab itu, saudara-saudara, itu hanya supaya orang-orang itu mengalami kecanduan. Kenapa orang sampai dia melakukan overdose sampai seperti apa? Karena dia sudah ingin lepas dari itu, sehingga dia mungkin ada stresnya, sampai dia tertekan, akhirnya dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya tindakan-tindakan kriminal terjadi. Ya, mulai rekan saya yang saudara, ada teman saya juga, sehingga sampai apa yang dia miliki dia jual, saudara. Dia jual, dia sudah mulai mencuri, dia sudah mulai melakukan yang tidak benar. Ini digadaikan, barangnya digadaikan untuk menebus hal tersebut. Sebetulnya menebusnya itu bukan hanya sekedar obatnya, jadi salah satu hutangnya, saudara. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sudah bayar hutang, lalu sama pengedarnya diberikan lagi, walaupun yang diberikan obatnya tidak banyak. Oh ini gratis. Nah, padahal waktu dia bayar hutang, sebetulnya sudah lunas, tapi sama pengedarnya, wah ada ini gratis ya. Wah, akhirnya karena dia juga ada sisi kecanduannya, dia terima gratisannya itu. Tapi besoknya, karena sudah tingkatnya candu, akhirnya beli lagi, hutang lagi. Itu terjadi, saudara. Nah, itu begitu, itu dampak mengerikannya sesuatu hal yang sangat penting. Oh ya, satu hal, saudara. Salah satu saya ingat adalah salah satu ciri daripada orang yang suka menghisap dengan secara morbid, dia mudah mimisan, saudara. Ya, dia mudah mimisan. Beda sakit yang bersifat kepala terus panas tinggi terus dia mimisan, ya beda, saudara. Tetapi kecenderungan orang yang sudah narkoba otomatis yang suka menghisap dengan hidung, kalau morfin kan dihisap dengan hidung, itu akan karena dia sudah peningnya terlalu tinggi, saudara, itu akan keluar darah tanpa sadari, saudara. Lewat apa? Lewat hidung, ya, lewat hidung. Karena di situ ada luka di situ, akhirnya lewat hidung. Nah, itu yang pengguna daripada dia menggunakan secara hisap yang pakai hidung yang morfin itu. Nah, itu terjadi, saudara. Nah, itu sangat ngeri kalau saudara bisa tahu langsung
pasiennya. Ya, kalau bersyukur saya dihadapkan itu, Tuhan tolong beberapa teman-teman yang saya kenal dan juga teman-teman yang masih dalam proses. Saya betulan sekali ini masih mendampingi teman yang dalam proses di pengadilan sampai saat ini. Nah, saudara, itu mengerikannya sebuah narkoba, supaya kita ini jauh daripada Tuhan dengan cara itu. Nah, itu iblis melakukan hal-hal tersebutnya. Itu beberapa saudara ciri-ciri daripada teman-teman secara fisiknya kalau mengalami narkoba, ya, itu yang paling mudah. Nah, ini pengalaman saya sendiri waktu saya minum obat ya narkoba itu. Waktu itu saya lagi kondisi waduh kok pusing, tidak ada ini, akhirnya dengan cara saya minum kopi akhirnya bisa on lagi. Tapi itu salah, jangan ditiru ya. Ini saya pengalaman saya, tapi itu jangan, ini saya berikan ini sebagai sharing secara pribadi kita, sharing kita malam hari ini. Nah, saudara, itu adalah cara-cara daripada penyebaran daripada narkoba. Oleh sebab itu hati-hati di dalam teman-teman berkomunitas, ya. Ini sangat penting sekali. Nah, selanjutnya saudara, nah ini yang sangat penting juga. Kebetulan saya bekerja di salah satu klinik yang juga berkaitan dengan psikiater, ya. Itu juga di sana diceritakan proses daripada yang namanya setelah kita tahu sekarang narkoba, kita tahu sekarang masuk di dalam hal anak-anak kenakalan remaja sekarang, awalnya yaitu yang paling utama adalah di sini yang perlu berhati-hati. Kalau narkoba, saudara, ada barangnya ya secara utuh kelihatan. Terus dampaknya juga kelihatan. Nah, yang paling di sini adalah masalah pornografi, saudara. Nah, hati-hati saudara, perihal pornografi ini, kalau menurut psikiater yang saya ajak sharing adalah salah satunya pornografi ini yang orang yang sudah mengalami pornografi ini, saudara, ya ini kerusakan otak itu sampai 2 kali dibanding narkoba. Bukan berarti saya mengizinkan orang itu narkoba, saudara. Lebih baik narkoba aja. Enggak, saudara. Tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama di sini. Dampaknya daripada orang yang pornografi, saudara. Ini orang kayak mengalami pornografi ini sangat mengerikan, seperti yang saya ceritakan kapan hari di sana. Saya kebetulan waktu itu ada teman yang sudah sharing sama saya sampai dia mengalami hal tersebut. Nah, saya tanya, kenapa kamu kok sampai mengalami hal tersebut? Ternyata dia mengalami yang namanya pornografi ini, saudara, yang bicara tentang seks ini, saudara. Dia mengalaminya ini tidak melihat, lucunya dia tidak melihat film porno. Loh, sampai saya kaget. Tuh, kamu mengalami masalah seks tapi tidak melihat film porno, ya gitu kan. Loh, kok bisa? Nah, ya, ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, ternyata saudara, dia mau sharingkan kepada saya secara ini. Nah, waktu dia umur 5 tahun, saudara, dia mengalami, hati-hati di sini kita juga melihat ya bermain-main dengan teman-temannya sekitarnya, itu bermain tentang yang namanya, kalau orang zaman sekarang mungkin dokter-dokteran. Nah, dia bermain dokter-dokteran gitu, saudara. Ceritanya gitu, saudara. Dari permainan dokter-dokteran itu, waktu dia sekitar umur TK itu, sekitarnya itu dimainkan dokter-dokternya, ternyata teman-temannya itu, di sekitar sekelilingnya itu, dia diperankan menjadi seorang papa.
Nah, terus akhirnya sebelahnya itu ada yang namanya yang berperan jadi mama, tetangganya. Nah, tanpa tersadari sama teman-temannya itu dihubungkan, saudara. Nah, akhirnya dari situlah dia sudah tertanam pikiran yang namanya seks itu jadi, saudara. Akhirnya dia berfantasi dari mulai kecil demi kecil sampai di dalam kehidupan berpacarannya dia salah caranya. Sampai dia akhirnya mengalami banyak hal. Nah, ini saudara. Terkadang kita berpikir, wih, berarti nonton pornografi itu awalnya ya. Enggak, saudara. Ternyata waktu saya sharing juga salah satunya dari hal kecil juga sudah bisa muncul hal tersebut. Nah, apalagi sekarang didukung dengan media. Ya, media yang lewat media ini yang sangat hati-hati. Nah, saudara, saya sharekan juga ya. Jadi memang banyak teman-teman yang berkonsultasi dengan saya. Cuma saya berikan ini sebagai salah satu referensi juga. Waktu saya memberikan satu konsultasi rekan yang G, ya ini saya kenal dengan orang G dari Jakarta. Nah, dia berperan sebagai perempuannya. Nah, sang satunya berperan menjadi lakinya. Lucunya saudara, yang berperan jadi lakinya ini sudah punya istri. Ya, lucu ya. Yang berperan menjadi lakinya ini adalah yang sudah dia punya istri. Lah, yang saya konsultasi ini kemarin yang konseling sama saya ini adalah orang yang masih dalam arti konteks yang berperan menjadi wanitanya. Tetapi, saudara, dia tidak, saya juga waktu saya perhatikan, saya melihatnya dia tidak secara seperti orang laki gede, saudara, gagah, nggak kelihatan, ya saudara. Terus telusur demi telusur, kenapa kok sampai seperti itu, jebakannya seperti apa, saudara? Saudara, ini ternyata jebakannya iblis. Kalau orang yang mengalami seksual, apalagi yang sudah gay, yang ini yang bukan gay yang saya ini, saudara. Salah satunya adalah kekosongan dalam hatinya. Dia kurang kasih sayang, saudara. Iya, ini dia ternyata kurang kasih sayang, saudara. Nah, kurang kasih sayang daripada seorang, mohon maaf ya, dari kasih sayang seorang ibu, saudara. Nah, karena dia tinggal dengan orang tua lakinya mungkin di sana, dia tidak ada kurang kasih sayang, tidak ada sosok seorang ibu di sana, ini yang dia sharekan kepada saya. Akhirnya saudara, tanpa tersadari karena dia berkenalan dengan seseorang pria, terus akhirnya pria ini memberikan sayangnya, akhirnya ternyata itu bisa muncul, saudara. Akhirnya terjadilah hal tersebut, gitu saudara. Ini akhirnya dampak yang dia peroleh dari hasil dari hubungan gaynya ini, saudara, dia mengalami yang namanya sudah teman-teman tahu mungkin kalau orang yang mengalami dari suka dalam arti pornografi dan juga pornografi ini mengarah ke seks itu tadi, akhirnya dia sekarang harus mengkonsumsi obat karena dia mengalami AIDS ya, hepatitis C-nya itu kena, saudara ya. Itu bahayanya begitu luar biasa. Jadi saudara, efek-efek yang daripada orang yang mengalami, yang saya tahu saat ini yang mengalami, dia kena apa? Salah satunya dia suka melihat tersebut, menyimpang dari hal tersebut. Ya, salah satu yang tadi saya sampaikan, kenapa kamu kok sampai jatuh dalam hal tersebut? Saya kurang kasih sayang, Om Lazarus. Saya kaget, tuh kurang kasih sayang seperti apa? Saya enggak ada kasih sayang dari seorang ibu ya. Waktu itu dia cerita, akhirnya dia dapat kasih sayang dari yang lain. Kasih sayang dari yang lain ini berbahaya ternyata. Nah, saudara, itu ternyata iblis tidak bekerja, tidak hanya sekedar bicara tentang kamu melihat film pornografi. Ya, film pornografi itu juga salah satu cara masuknya orang yang mengalami yang nanti jatuh di dalam seks. Ya,
Karena kalau orang yang sudah mengalami jatuh dalam seks, nanti berbahayanya di apa? Di kehidupan pranikahnya, yaitu waktu berpacaran melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, tetapi yang saya mau tarik pelajari ini dari teman saya ini, saudara, rekan saya ini, dia tidak pernah melihat yang namanya pornografi, saudara. Enggak. Kamu enggak pernah lihat film? Enggak, saya enggak pernah lihat film-film kayak gitu, Om Las. Ternyata dari hubungan komunitasnya dia, saudara, ya, komunitasnya dia itu, lama-lama akan ada hubungan, akan ada keakraban yang seperti apa, akhirnya mereka ternyata saling suka di sana. Akhirnya timbullah sesuatu yang namanya seks bebas yang di luar penyimpangan itu, saudara. Nah, itu melalui itu, saudara, ya. Jadi kita juga dalam hal ini juga berhati-hati di dalam hal ini, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pornografi itu bisa lewat media, ya, ataupun juga bisa melewati teman-teman. Hati-hati, kita juga bisa melewat waktu kita melihat lawan jenis, ya, langsung berfantasi. Nah, itu juga lihat. Hati-hati juga, saudara. Mungkin teman-teman di sini, aku nggak melihat pornografi ke Om Las, tetapi hati-hati juga dengan teman-teman yang waktu kita berkumpul dengan rekan perkumpulan kita, itu lewat perkataan kotor, ya, ataupun perkataan-perkataan yang bersifat porno. Mungkin waktu itu candaan, saudara. Wah, tertawa bareng, ya, tentang, oh, tadi aku lihat ini, lihat itu, ya. Maksudnya bercanda, tetapi yang disampaikan adalah kata-kata yang sudah porno. Itu tanpa tersadari, saudara. Kalau pikiran kita saat itu tidak di dalam Tuhan, saudara, itu akan masuk, saudara, dalam pikiran kita. Ya, waktu pikiran itu masuk, saudara, tiba-tiba kita juga, kalau kita tidak sadar waktu itu dan kita nggak berjaga-jaga dan tidak langsung kita pergi dari perkumpulan itu, saudara tanpa sadar pikiran saudara akan sudah masuk di dalam konteks hal masalah porno, ya, saudara, ya. Ya, ini penting. Itu bisa di situ. Kalau teman-teman mungkin di perkumpulan ataupun di komunitas apapun juga mungkin, atau teman sekolah atau teman kuliah, ya, mungkin sudah mulai candaannya, ya, cara bercandanya itu sudah mulai masuk yang bersifat porno, saudara. Lebih baik saudara dengan tegas, lebih baik saudara tinggalkan. Ya, tinggalkan. Sama seperti itu sudah masuk dalam pikiran kita yang tanpa tersadari. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi yang tanpa tersadari itu akan berdampak dalam diri kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, kalau kita sudah masuk di dalam hal tersebut, pornografi, saudara, ini akan berbahaya, saudara. Rekan saya juga mengalami hal tersebut, ya. Yang kemarin mungkin waktu kita sharingkan, ada pelayan Tuhan yang sharing sama saya, dia harus masturbasi seminggu itu sampai 3-4 kali, saudara. Bayangkan, saudara, dia sampai terikat hal itu. Dia nggak terikat narkoba, saudara. Jangan disalahkan. Dia nggak terikat narkoba, tetapi dia terikat di dalam hal masalah seks tersebut, saudara. Mengalami penyimpangan tersebut, saudara. Iya, waktu itu saya tanya, kamu kumpulnya sama siapa? Ini sama siapa? Iya, dia ngomong, dia cerita. Iya. Awalnya ya percandaan itu, saudara. Dari percandaan itu, dari rekan-rekannya yang suka bercanda dengan hal yang masalah porno, dia mulai mencari-cari. Dia mulai ada rasa yang namanya rasa ingin tahu. Ya, karena waktu dia ingin tahu, dia mulai mencari dengan lewat media. Terus dengan lewat media, akhirnya dia melihat apa yang lain. Akhirnya dia sudah melakukan dengan cara, karena tidak ada lawan jenisnya, dia akhirnya dibawa melakukannya dengan sendirinya, yaitu dengan masturbasi. Nah, onani. Lah ini, saudara, hati-hati di situ, saudara.
kelihatannya pergumulan kita, mungkin komunitas kita baik-baik saja, tapi hati-hati di situ. Kalau sudah masuk dalam hal kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lebih baik teman-teman, lebih baik ditinggalkan, ya, daripada saudara akan terjerumus di situ, ya. Ini perlu disadari dengan betul, ya. Nah, ada beberapa teman juga yang sudah share sama saya juga sudah sampai yang mengalami yang namanya aborsi. Teman-teman, aborsi sekali lagi saya sharekan di sini. Aborsi ternyata tidak bicara tentang kamu datang ke dokter, enggak. Ada yang memang datang ke dokter untuk mengaborsi, ada dokter yang akan melakukan itu, ada. Tetapi ada yang dengan menggunakan obat, saudara. Nah, ini ada juga, saudara. Nah, saudara, obat-obat yang pelunturan untuk aborsi ini, Tuhan, akibat daripada aborsi ini, saudara. Kalau zaman dulu mungkin mohon maaf ya, ini dulu di koran ada di promonya itu ditulisi orang yang kalau tidak salah itu promonya itu adalah dengan cara terlambat datang bulan. Obat terlambat datang bulan. Nah, hati-hati dengan promo-promo seperti itu, saudara. Mungkin sudah mulai online atau seperti apa. Itu adalah obat untuk aborsi, saudara. Ya, itu adalah obat untuk aborsi. Hati-hati kalau ada promosinya obat untuk datang bulan. Ya, mohon maaf, ini obat untuk datang bulan atau tidak haid. Nah, ini obat pelunturnya atau seperti apa. Itu sebetulnya adalah salah satu obat untuk melakukan aborsi. Nah, itu terjadi, saudara. Nah, itu cara-caranya supaya mungkin karena orang itu sudah jatuh di dalam dunia seks itu, akhirnya dampaknya seperti itu, saudara. Mungkin waktu dia melakukan hubungan dengan pacarnya atau seperti apa sampai dia harus hamil duluan. Nah, karena dia ingin malu, seperti apa? Itu adalah dengan cara tersebut, saudara. Ini, nah, di dalam dunia pornografi ini, saudara, ini mencekamnya, saudara, tidak hanya kepada jangan berpikir oh ini pasti anak di luar Tuhan. Enggak, saudara. Ya, enggak, saudara. Sekali lagi, saudara, yang beberapa kali yang saya sharekan sampai saya harus mendampingi supaya tidak ada perceraian, saudara. Salah satunya sampai hal ini, saudara. Ya, karena kehidupannya masa dulunya ada yang salah. Ya, sehingga akhirnya berdampak di dalam nikahnya juga. Nah, saudara, orang yang terikat di dalam dunia pornografi maupun seks, pornografi jangan dikatakan oh itu buat anak-anak muda saja. Enggak, saudara. Sampai orang tua pun sampai masih ada yang terikat dengan hal tersebut, saudara. Ini juga berhati-hati. Ya, saya sharekan juga, saudara, beberapa hal kenapa orang yang sampai bercerai tidak hanya bicara tentang yang namanya ekonomi, enggak, saudara. Salah satunya masalah seksualitas. Ini hati-hati karena dia ternyata terlalu sering melihat film-film porno ataupun melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini, saudara. Nah, nalurinya seksualitasnya terlalu tinggi, akhirnya berdampak kepada hubungan suami istrinya. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya perselingkuhan. Ternyata di situ, saudara. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Ini akan berdampak baik dalam pikiran kita alami hal tersebut. Nah, saudara, itu ada beberapa yang begitu jebakan-jebakan yang ada di sana, ya. Ini harus hati-hati. Nah, lalu, saudara, bicara kenakalan yang selanjutnya, saudara, bicara tentang yang namanya minuman keras. Nah, saudara, ini mungkin kalau bicara
minuman-minuman keras, saudara, mungkin saudara sudah tahu ya, mungkin dalam arti konteks ini minuman keras itu mungkin bermerek ya, yang bermerek ada yang bermerek secara yang dijual secara legal ya, mungkin contohnya kayak bir atau apapun juga yang ada di luaran sana. Dan juga di sini juga kita bisa lihat ya, mungkin minuman keras yang diracik ya dari oplosan ya. Saudara, alkohol yang 70% itu pun bisa dicampur dengan soda, itu sudah bisa jadi minuman keras, saudara. Ya, saya dulu gitu, saudara. Kalau udah ada minuman, ya pakai alkohol 70%, saya campur dengan minuman dicampur dengan soda, ya selesai, saudara. Jadi saya tambahi es krim sedikit, sudah jadi, saudara. Ya itu bisa menjadi sudah jadi minuman keras, karena waktu mungkin beli secara ini tidak punya uang ataupun tidak ada di tokonya, itu caranya, saudara. Itu salah satu minuman-minuman keras yang ada yang saat ini. Tidak tahu teman-teman yang di sana minuman kerasnya seperti apa. Nah, tetapi di sini adalah sesuatu yang perlu kita betul-betul kita hadapi. Nah, saudara, minuman keras ini, saudara, biasanya yang saya alami dulu, penawarannya, orang yang ditawari dengan minuman keras, itu paling awal itu adalah selalu mengatakan ini adalah pertemanan. Ya, waktu teman-teman kita mungkin waktu kita tahu ada teman-teman kita lagi minum, ya, waktu kita lihat di situ mungkin, nah, waktu kita disodori, caranya adalah dengan cara selalu ada kata-kata ini pertemanan, ini untuk persahabatan. Nah, saudara, cara iblis yaitu dengan cara kata-kata pertemanan atau persahabatan, di situ akan di dalam pikiran kita, dalam hati kita akan muncul yang namanya rasa sungkan atau rasa ndak enak. Waduh, ndak enak ya sama teman ini. Nah, dari situlah saudara akan tanpa saudara sadar, saudara akan menerima itu. Nah, dari situ saudara sudah mulai melakukan yang namanya minuman itu, saudara. Ya, mungkin awal minuman pertama, nah ini mulai selanjutnya. Jadi saudara, kalau saudara melihat hal tersebut, kalau teman-teman sudah mulai melihat, kan kita sudah tahu kalau minuman keras kan pasti terlihat secara kasat secara kasat mata. Ya, lebih baik segera sadari itu, jaga-jaga dalam arti tinggalkan. Ya, lebih baik saudara tidak bertemu, lebih baik saudara. Karena itu adalah caranya. Tapi kalau saudara tetap masuk di dalam hal tersebut, awal mulanya pasti dengan kata-kata pertemanan. Oh, ini persahabatan. Nah, itu saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara akan masuk dalam hal itu. Lebih baik kalau itu tahu saudara seperti itu, lebih baik segera ditinggalkan. Nah, itu saudara mungkin beberapa hal yang ada beberapa ini, mungkin ada yang bertanya terlebih dulu sebelum saya mau melanjutkan yang lain mungkin. Silakan. Ini ada yang tanya, dari ciri-ciri orang yang pemakai narkoba itu kan suka menjauh dari banyak orang dan suka menyendiri. Nah, bagaimana cara membedakan orang introvert dengan orang pemakai narkoba? Iya, Mbak Septi, coba diulangi yang terakhir itu, Mbak Septi. Kok putus-putus ya di tempat saya? Bagaimana cara membedakan orang introvert dan orang yang pemakai narkoba dari ciri-ciri orang narkoba itu suka menyendiri? Iya, makasih ya. Bedanya begini, paling gampangnya saya ke arah ke orang yang narkoba. Orang narkoba suka menyendiri itu artinya gini, menyendirinya dia itu dia ada rasa takut untuk diketahui bahwa dirinya sedang memakai obat tersebut. Ya, artinya dia dengan sengaja ya, dengan sengaja untuk mau menjauhkan dirinya dengan apa?
dengan orang lain. Nah, beda dengan orang yang menyendiri dalam arti konteks memang karakternya dia sukanya memang dia kepingin sendiri. Ya, tetapi orang yang narkoba ini kecenderungannya dia tuh menyendiri karena dia ada rasa takut di dalam dirinya waktu itu setelah dia menggunakan narkoba tersebut. Nah, contohnya seperti ini paling gampang. Waktu kita mau dekati dia mencoba segera menghindar. Ya, menghindarnya mungkin dia rata-ratanya waktu kalau diajak komunikasi dia sedikit lebih banyak diam. Oh, iya Mbak, terima kasih. Terus, lalu dia pergi. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Bukan pemalu ya, beda ya dengan orang yang pemalu ya. Ya, itu ya pengguna narkoba ya. Seperti itu Mbak Septi ingin kira-kira. Mungkin ada yang lain lagi? Ya Pak Lazarus, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya seseorang itu sudah kecanduan narkoba, pasti akan lepas kendali. Kalau dia itu sudah tidak menggunakan narkoba lagi, apakah mungkin orang itu akan mati? Nah, gini, tinggal lihat apa jenis penggunaan narkobanya, Mas Daniel. Ya, kalau jenis dalam arti konteks dia penggunaannya suntik morfin, ya, artinya gini, penggunaan jenis morfin ini kalau dia sudah melakukan suntik, karena apalagi yang tadi ya ceritakan suntiknya itu sudah digunakan dia tidak sendiri, tetapi dengan berkelompok, ya seperti yang tadi, itu akan menimbulkan yang namanya sakit, yaitu hepatitis C. Lah itu akan mengalami kematian. Tetapi kalau orang itu, ya sebelum mengalami kematian dia bertobat dan terima Yesus, ya dia kembali kepada Tuhan, kematiannya itu dalam arti konteks dia sudah diselamatkan karena dia bertobat. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan dia sebelum dia kenal Tuhan Yesus dan dia tidak bertobat, dia tidak menyelesaikan itu, ya matinya ya sama saja dia sudah setor nyawanya, kayak gampangannya sudah belum waktunya dia meninggal, dia meninggal. Seperti itu, Mas Daniel. Tetapi kalau dia dalam konteksnya dia narkoba, terus dia sudah dia melepaskan itu dan dia bertobat, dia menyerahkan diri sama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah bertobat, apakah dia bisa kambuh lagi? Iya, bisa kambuh lagi. Hati-hati. Kalau tidak berjaga-jaga, artinya tidak berjaga-jaga, itu bisa kambuh lagi. Ya, itu bisa kambuh lagi. Ini berbahayanya di situ. Ya, jadi orang yang narkoba, saudara, kalau dia sudah mau meninggalkan narkobanya, dia sudah meninggalkan itunya. Oleh sebab itu, si pengguna narkoba ini harus terbuka. Dalam arti itu bukan suatu hal yang bersifat, tapi harus terbuka. Salah satunya terbuka dengan keluarganya. Kenapa? Supaya terdampingi, saudara. Kalau enggak gitu, dia bisa mencoba kembali. Contoh seperti kalau iblisnya sudah keluar, dia datang lagi 7 iblis lagi, lebih jahat lagi. Ya, yang saya dampingi ini contoh. Yang saya dampingi ini sudah masuk proses pengadilan yang saya dampingi saat ini itu sama. Ya, dia sudah bertobat, haleluya. Tidak taunya gitu lagi karena kurang pendampingan. Ya, kurang pendampingan. Ini bisa efeknya di sana. Ya, seperti itu, Mas Daniel. Ada lagi, Mas? Jadi untuk pendampingan itu perannya sangat besar ya, Pak? Betul. Ya, pendampingan sangat berperan penting sekali. Ya, tetap kita percaya pendampingan yang paling luar biasa itu Roh Kudus yang akan memberikan pendampingan yang paling utama. Itu yang pertama, itulah pendampingan yang pertama adalah kuasa Allah. Asal dalam diri orang tersebut menyerahkan hidupnya kepada Roh Tuhan, Roh Kudus pasti akan memberikan pendampingannya dengan baik. Lalu yang kedua daripada keluarga. Ya, keluarga ini sangat penting ya untuk mendampingi, memberikan satu support
kepada orang tersebut. Kalau tidak akan lebih berbahaya. Narkoba itu kecenderungan di dalam relung hatinya dia itu merasa dirinya itu kesepian ya, bukan safety ya, tapi kesepian. Ya, ada merasa dirinya itu tidak punya rekan, tidak punya inilah. Itu salah satunya pelampiasannya dia seperti itu. Salah satunya di situ. Keluarga sangat penting dan juga pembina rohani juga akan memberikan satu dorongan. Ya, itu Mas Daniel. Terus bagaimana sih cara ngenalin orang yang kecanduan pornografi dari fisiknya gitu? Ya, kalau secara orang pornografi memang secara fisik agak sulit ya Mbak Septi ya. Ya, untuk yang orang kecanduan dalam arti konteks untuk orang yang suka suka pornografi. Tapi yang paling gampang, yang paling mudah mungkin cara dia waktu dia bergaul. Ya, cara dia bergaul, dia lebih suka menyampaikan candaan-candaan yang bersifat porno. Ya, sedikit-sedikit selalu menyentuh pikiran atau perkataan-perkataan yang bersifat porno. Nah, kalau ada rekan yang sudah sukanya kalau berbicara, kalau sudah omongannya itu apapun menyentuh hal yang bersifat porno, nah berarti artinya tidak secara saya menghakimi, tapi arahnya dia akan lebih suka seperti itu, melihat masalah pornografi. Kenapa? Orang yang melihat pornografi ataupun dalam hal konteks ini pastikan dia sudah punya bahan-bahan referensi yang dijadikan bahan omongan, ya toh. Tapi kalau dia nggak suka lihat nonton pornografi, dia mau nyeritakan, mau candaannya tentang pornografi gimana? Kan nggak mungkin. Tapi kalau orang ini suka dalam arti konteks, suka suka melihat pornografi, ya itu pasti candaannya, pasti arahnya masalah hal-hal porno. Itu paling itu yang paling mudah untuk dikenali. Ya toh. Tapi kalau dia nggak suka pornografi, nggak suka lihat film konten-konten seperti itu, pasti candaannya nggak akan ke arah ke sana seperti itu. Itu yang paling mudah ya, yang paling gampang untuk bisa kita kenali. Ya, orang ini sukanya porno atau seperti apa. Tapi kalau secara fisik, secara umum, ya ini memang belum saya secara spesial untuk orang itu secara fisik dia punya sukaannya melihat pornografi itu seperti itu. Gitu sih Mbak Septi. Sama cara untuk merehabilitasi orang yang baru awal-awal mencoba narkoba, pornografi, dan miras itu gimana ya Pak? Cara merehabilitasi, ya. Ini ada beberapa cara untuk merehabilitasi daripada teman-teman yang awal mulanya yang saya bisa sharekan di sini adalah yang pertama adalah untuk yang masalah narkoba, ya. Nah, proses daripada teman-teman yang mengalami rehabilitasi daripada narkoba itu kalau di konteksnya, kalau dia di dalam konteks di rumah rehabilitasi, saudara, itu pasti yang pertama yang dilakukan, yang orang yang sudah melalui penggunaan narkoba, itu memang akan diberikan stimulasi. Yang pertama itu pasti akan diberikan yang pertama dulu secara fisik kesehatannya, dia dipulihkan, tetap diberikan obat ya, obat yang bisa menurunkan level daripada dia rasakan. Karena apa? Waktu orang yang mengalami narkoba itu, saudara, itu tidak semerta langsung orang itu langsung lepas secara, yang saya maksud ini secara fisiknya atau kesehatannya.
itu akan tetap diberikan, tapi bukan bersifat levelnya aja yang diturunkan sedikit demi sedikit, tetapi tetap di dalam konteks pantauan ya. Ada rumah misalkan ada rumah rehabilitasi yang ada, yang kebetulan saya punya kenalan di situ, itu memang diberikan sedikit demi sedikit, tetapi juga di situ juga ada pendidikan rohani yang diberikan, ya, pendidikan rohani yang diberikan. Lalu stimulasinya pelan-pelan, lama-lama dia akan bisa. Tetapi sekali lagi setelah pulang dari rehabilitasi ini, yang paling utama adalah pendampingan daripada keluarga, ya, pantauan daripada keluarga. Ini yang sangat penting buat kita, untuk orang yang mengalami sedikit banyak yang sudah menggunakan obat-obatan. Nah, selanjutnya, orang yang menggunakan narkoba, supaya dia tidak cenderung menyendiri, selalu dilakukan dengan beraktivitas. Nah, aktivitas ini banyak hal, baik secara aktivitas secara berolahraga, aktivitas yang berkegiatan secara rohani, atau kegiatan komunitas yang bersifat lebih ke arah yang positif. Nah, lalu saudara, kalau kita sudah arah yang ke merehab daripada teman-teman yang sudah mulai minuman keras, saudara. Nah, kalau saudara, mohon maaf, kalau bicara tentang minuman keras, ini mungkin teman-teman yang saya hadapi ini lebih mudah, ya, karena konteksnya kalau dalam konteks minuman keras ini bisa memang orientasinya tidak terlalu bisa mencandu, saudara. Tetapi ini kalau minuman keras ini akan lebih mudah untuk dihilangkan dalam di konteks ini. Pelan-pelan, yang jelas pasti dia harus menolak dengan tegas dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, ini saudara, yang paling berbahaya adalah tentang pornografi, saudara. Nah, pornografi ini tidak lain tidak bukan, untuk merehabnya adalah sukalah dengan membaca firman Tuhan. Karena ini yang diserang adalah pikiran kita, saudara. Pornografi ini salah satu yang diserang adalah pikiran kita. Nah, supaya pikiran kita tidak mempunyai pikiran-pikiran yang tidak berkenan, yaitu dengan cara nanti saudara suka membaca firman Tuhan. Kalau kita suka membaca firman Tuhan, pikiran kita ya akan diisiakan kebenaran firman Tuhan, suka memuji Tuhan. Akhirnya pikiran kita ini benar di hadapan Tuhan. Contoh seperti Daud, ya, atau Daud waktu itu melihat Batseba mandi, pikirannya jadi tidak waktunya dia harus berperang, dia tidak berperang, akhirnya dia jatuh di dalam perzinahan. Nah, di dalam pornografi ini yang jelas pasti supaya kita tidak jatuh dalam hal tersebut, gunakanlah waktu kita, pikiran kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Nah, itu akan membantu kita supaya kita tidak jatuh di dalam hal tersebut. Itu sih Mbak Septi. Ya Pak Lazarus, ini ada pertanyaan terakhir sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Jika kita sudah berkali-kali menasihati atau mendampingi misalnya orang itu kecanduan narkoba, pornografi atau minuman keras, tapi orang itu keras kepala, tindakan kita selanjutnya apa dan bagaimana? Apakah kita membiarkan begitu saja atau bagaimana? Makasih. Iya. Oke, terima kasih Mas Daniel, luar biasa ini. Ya, ini biasanya ini memang enggak gampang, enggak mudah. Ya, kebanyakan kita anak-anak muda itu kalau dibilang dipulangi bolak-balik enggak kena wis. Kalau orang Jawa bilang wis jiano sak karep-karepmu, kan biasanya kan kita seperti itu. Nah, saudara, secara pribadi untuk pendampingan hal tersebut itu memang kita ada, kalau secara pribadi memang capek ngelihat orang itu sudah dibilangi, enggak kena, dibilangi kok enggak bisa, saudara. Nah,
Saudara, secara pribadi, secara saya pendampingan, memang saya pernah mengalami hal yang saya rasakan seperti Mas Daniel sampaikan. Sudah diomongi, sudah dibeginikan, sudah dibantu seperti ini, kok masih tetap. Secara pengalaman pribadi saya, saudara, Mas Daniel, ini saya tetap melakukan itu tetap dengan setia, karena saya memperhatikan ini adalah jiwa bagi Tuhan. Bagaimanapun juga saya berusaha untuk bagaimana orang tersebut untuk saya bawa kembali kepada Tuhan. Ya, setelah kita tetap kita tegur dengan kasih, kita bimbing terus dengan kasih, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, setelah kita memberikan apapun juga, kita mau serahkan kepada Tuhan, karena dengan Roh Kudus sendiri yang akan mampu menginsafkan orang tersebut. Tuhan punya cara untuk bisa orang tersebut bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi tugas kita juga jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Terus-menerus kita mau nasihati semaksimal kita, dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri akan punya cara supaya orang tersebut bisa kembali dan dia bisa bertobat untuk menghindari daripada narkoba maupun minuman keras maupun hal-hal yang saat ini kenakalan remaja yang sudah satu paket tersebut. Jadi saudara, narkoba itu sudah satu paket juga di dalam hal orang tersebut bisa melakukan yang namanya seks. Seks itu juga bisa mengarahnya karena dampak daripada narkoba maupun minuman keras. Itu satu paket yang sudah menjadi iblis untuk menjatuhkan buat kita. Seperti itu sih Mas Daniel. Tetap semangat untuk tetap mendampingi. Ya, terima kasih Pak Lazarus untuk semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi materi selanjutnya. Saya persilahkan Pak Lazarus. Oke, terima kasih. Jadi sekilas daripada mungkin pengenalan tentang kenakalan daripada anak-anak sekarang, zaman sekarang. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama yang saat ini komunitas itu tidak bisa kita lepas dengan sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi kita tidak bisa menyendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dibutuhkan satu komunitas dalam hidup kita. Nah, saudara, saat ini kita mau bicara tentang yang namanya komunitas. Banyak komunitas yang ada yang sekarang yang ada, mungkin saat ini ada yang komunitasnya motor, komunitasnya seni, atau komunitasnya apapun juga yang ada sekarang yang dunia tawarkan saat ini. Ya, atau sifatnya komunitas zaman sekarang itu mungkin seolah-olah segala sesuatunya itu baik. Tapi yang pertanyaan saya, kita harus hati-hati, karena di dalam komunitas itu yang tadi saya sampaikan, di dalam komunitas itu bisa masuk jebakan-jebakan iblis untuk masuk di dalam narkoba, di dalam yang tadi yang saya sampaikan, pornografi, apapun juga dalam minuman keras ataupun apapun juga, itu akan masuk di dalam hal sana. Nah, oleh sebab itu saudara, ada beberapa komunitas yang harus kita pahami terlebih dulu supaya nanti teman-teman berhati-hati. Ini bukan bicara tentang yang namanya kefanatikan, tetapi ini bicara pilihan. Hidup ini satu pilihan yang harus kita tepat untuk mengambilnya. Kalau kita ambil komunitasnya salah, saudara, itu akan berdampak buat masa depan kita. Ya, seperti yang pernah saya alami, sedikit saya sharekan. Ya, toh, saya dulu punya komunitas, pergaulannya, saya anggap waktu itu komunitas saya, baik-baik saja. Saya punya teman yang baik, saya punya teman yang loyalitas sama saya. Waktu saya punya masalah, dia bisa menolong saya. Ya, toh. Tetapi yang tanpa tersadari, ya di dalam kehidupannya di situ, saudara, saya ternyata akhirnya mengikuti
mengikuti apa perbuatan mereka, yaitu narkoba, minuman keras, pornografi, ataupun apapun juga di sana itu masuk. Nah, ini saudara-saudara, ini yang perlu diperhatikan. Di dalam komunitas kita kalau sudah masuk hal-hal tersebut, segera mau tidak mau harus ditinggalkan. Nah, seperti kita di dalam Amsal, kita mau coba dibuka di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, saudara. Nah, di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, teman-teman bisa buka di sana di Amsal 13 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, artinya saudara, di situ dikatakan siapa bergaul, ya, tetapi bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya di sini saudara, di situ ada satu pilihan, ya, ada satu pilihan yang kita harus pilih. Ya, maukah kita ini bergaul dengan orang bijak, ataukah kita mau berteman atau bergaul dengan orang bebal? Nah, saudara, memilih teman atau pergaulan atau berhubungan ini juga harus berhati-hati. Ya, contoh aja kalau jika buka di dalam Amsal 22 ayat 24 di situ katakan kan, jangan sampai kita memilih teman yang salah. Ya, yang suka marah-marah itu, ya, misalkan kalau kita buka di dalam Amsal 22 ayat 24 di situ, wah ini, atau yang suka temannya suka berbusa, itu salah satu contoh-contohnya. Nah, saudara, jadi kita harus memilih teman atau komunitas yang membuat hidup kita lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, itu. Ini adalah salah satunya. Kita harus memilih teman atau komunitas yang membawa hidup kita lebih mendekat kepada Tuhan. Kalau komunitas tersebut, saudara, tidak membawa kita mendekat kepada Tuhan, untuk zaman sekarang lebih baik kita memilih jangan berkomunitas. Artinya gini, bukan berarti saya tidak mengizinkan saudara untuk berkomunitas, tidak. Tetapi saudara, artinya yang saya maksud di sini adalah perbuatannya, apa yang dilakukan di dalam komunitas itu. Nah, kalau komunitas itu tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, tidak lebih benar di hadapan Tuhan, nah lebih baik saudara tidak memilih komunitas tersebut. Tapi kalau komunitas itu membawa kita kepada hidup yang benar, artinya komunitas itu misalkan, membawa kita menjadi orang yang bijak, ya, membawa kita semakin takut akan Tuhan, ya, komunitas itu, dan kita dalam komunitas itu tidak ada narkoba, tidak ada pornografi, tidak ada minuman keras, nah, ataupun hal yang lain lah, itu bisa kita bisa kita pilih, saudara. Nah, saudara, supaya kita bisa menjadi memiliki komunitas yang baik dan kita menjadi orang yang bisa menjadikan berkat di dalam komunitas itu, saudara. Ini yang sangat diperlukan. Sebelum kita memilih dan dipilih, nah ini kita harus juga mempersiapkan diri kita, saudara. Karena komunitas kita ini di masyarakat, komunitas di nantinya mungkin di tempat kerja, komunitas di kita bersosialisasi, itu pasti ada. Nah, saudara, yang terpenting di sini yang saya mau bagikan, sharekan yang setelah saya mengalami pengalaman itu, saudara. Yang paling pertama di saat ini, sebelum kita memilih komunitas, biarlah kita sendiri mempunyai pergaulan kita yang paling utama, yang paling kita tekankan di sini, milikilah pergaulan dulu dengan Tuhan. Ya, karena apa? Kalau pergaulan kita bersama dengan Tuhan, itu yang kita kuatkan terlebih dulu, saudara. Kita akan mampu nantinya, kita akan Tuhan akan pimpin kita supaya nanti kita menjadi berkat di dalam komunitas itu, dan kita memilih komunitas menjadi komunitas yang baik, saudara. Nah, saudara, artinya di mana yang pertama ini, milikilah
pilihlah yang pertama adalah bergaulah dengan Tuhan terlebih dulu, saudara. Iya, karena pergaulan ataupun komunitas ini yang paling utama kita harus yang pertama dulu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita ini hidup karib dengan Tuhan, saudara, nah di sini kita akan mempunyai kemampuan, saudara. Iya, kita akan mempunyai kemampuan untuk membedakan komunitas yang baik ataupun yang salah. Tapi kalau pergaulan kita yang kita dasari dulu kita tidak ada hubungan baik dengan Tuhan terlebih, saudara. Nah, itu kita tidak akan mampu dan kita tidak bisa punya kemampuan untuk bisa membedakan. Karena kalau kita ada hubungan kita baik dengan Tuhan, pergaulan kita dengan baik dengan Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara, saat masuk di dalam komunitas saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa rasakan, wah ini komunitas yang saya masukin ini benar atau tidak. Kalau saudara masuk di dalam komunitas yang tidak benar, saudara karena hubungan saudara, pergaulan saudara dengan Tuhan begitu akrab, dengan begitu karib melalui doa dan firman saudara, saudara akan kalau komunitas itu salah, saudara tidak akan merasakan damai sejahtera. Iya. Tapi kalau saudara tidak pernah hubungan saudara dengan Tuhan, pergaulan hubungan saudara dengan Tuhan kurang, saudara. Waktu saudara masuk komunitas itu, anggap aja komunitas A, ya, saudara tidak tahu waktu itu seperti apa, karena hubungan saudara dengan Tuhan kurang, saudara. Nggak ada signal dalam hati saudara. Wah, akhirnya bisa saudara, pergaulan saudara dengan Tuhan yang pertama dulu yang lebih diperkuat, saudara, hubungan saudara. Waktu saudara masuk komunitas manapun saudara, Tuhan pasti akan berikan, Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan akan merasakan, oh jangan di situ. Dengan cara apa? Paling gampang, oh, ini pengalaman saya, yaitu saya merasa damai. Oh, dengan komunitas saya merasa damai, saya nggak merasakan apa. Itu. Tapi kalau saya masuk komunitas yang lain terus merasa hati saya tidak damai sejahtera, wah itu pasti ada rasanya, saya pasti akan. Nah, yang paling utama, saudara, yang pertama yang saudara lakukan sebelum memilih komunitas saudara, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Ya, di saat saudara bergaul dengan Tuhan, saudara, Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus itu yang akan menunjukkan buat kita apakah pergaulan kita saat itu sudah mengarah yang benar ataupun yang salah. Nah, itu penting buat kita, saudara. Nah, lalu saudara, kalau kita masuk di dalam komunitas yang ada, saudara. Ya, ini yang sangat penting. Ya, apakah komunitas itu ya mengejar akan yang namanya kebenaran? Ya, ini penting buat kita, ya, mengejar kebenaran. Artinya kita tahu saat ini komunitas yang paling tepat yang saat ini kita harus ada di dalam persekutuan Kristus. Ya, persekutuan Kristus ini, ya, jangan tinggalkan persekutuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada yang saat ini. Artinya di sini kita harus masuk di dalam komunitas yang mengejar kebenaran, ya, persekutuan kita bersama Tuhan, lalu persekutuan kita dengan rekan-rekan yang fokusnya mengejar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita di situ kita punya komunitas itu, saudara, ya, saya yakin dan percaya saudara tidak akan masuk terjebak dalam hal-hal yang tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi ini kalau kita masuk di dalam hal tersebut, saudara, saya yakin dan percaya kalau kita berkomunitas dengan orang-orang yang mengejar kebenaran, itu Tuhan akan kita tidak akan terjebak dengan hal tersebut. Nah, lalu saudara, selanjutnya saudara, kita harus masuk di dalam komunitas yang bisa saling mengasihi, ya, yang artinya yang saling mengasihi ini bila ada teman kita yang mengalami beban atau yang mengalami apapun juga,
saling menopang, ya, tidak saling menjatuhkan. Kalau kita nanti masuk di dalam hal tersebut, saudara, ada komunitas yang tidak saling menopang, tidak saling mengasihi, lah ini malah menjerumuskan kita, saudara, ya. Nah, artinya komunitas yang untuk yang saat ini yang saat ini yang saya alami, yang bisa yang bisa saya rasakan untuk sampai saat ini, di mana adalah komunitas di dalam Tuhan, ya, komunitas di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan rekan-rekan kita yang di dalam Tuhan, ya, walaupun terkadang waktu kita berkomunitas di dalam persekutuan dengan Tuhan masih ada gesekan, mungkin ada apa juga, itu juga sebetulnya hanya untuk kita semakin dewasa, ya. Itu mungkin dari saya, mungkin dalam persekutuan yang paling utama adalah persekutuan dengan saudara-saudara seiman, itu yang paling ideal dan yang paling penting untuk saat ini. Ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, yang bisa saya sharekan buat teman-teman. Puji Tuhan. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengendalikan diri saat iblis akan membawa kita ke dalam lubang dosa? Iya, mengendalikan diri ya. Ya, artinya masuk dalam penguasaan diri ya. Nah, ini yang paling caranya tidak lain tidak bukan ya pasti kita mau bersama-sama lebih bersekutu dengan Tuhan, ya, supaya kita bisa mengendalikan suka baca firman tiap hari, tiap saat, ya, berdoa memuji nama Tuhan, ya. Lebih-lebih penting kita harus berani mengambil keputusan, ya. Kadang-kadang waktu ini iblis kan seringkali menggunakan cara supaya kita dibuat ragu-ragu, ya. Kita dibuat ragu-ragu. Wah, nggak apa-apa, dicoba aja dulu, nggak apa-apa, nggak mungkin ini. Nah, nggak mungkin berdosa, ini nggak apa-apa, cuma sedikit aja kok. Biasanya kan gitu. Nah, itu kita harus segera mengambil keputusan saat itu juga, ya. Dan sadar, wah ini salah, ini dosa. Ya, langsung diambil tindakan untuk melepaskan hal tersebut, komitmen dalam hal tersebut. Kalau enggak, saudara akan masuk terus, sedikit-sedikit. Iblis mengikatnya sedikit-sedikit, nggak langsung diikat. Contohnya seperti tadi saya sampaikan, narkoba mungkin pertama awal mulanya mungkin hanya setengah gram, lama-lama bisa jadi berapa gram tiap harinya. Nah, untuk bisa mengendalikan itu, tidak lain tidak bukan, saudara, harus tetap ditinggal di dalam Tuhan. Harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Itu Mbak Septi. Ya, Pak Lazarus, mungkin untuk pertanyaannya itu saja. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang kiranya semoga menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, terutama bagi setiap kita anak-anak muda dapat menjadi bekal buat pergumulan setiap kita. Terima kasih, Pak Lazarus. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Mohon maaf mungkin ada yang kurang dari penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya share kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Jadi dari webinar pada hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menghindari setiap jebakan di dunia ini kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga karena iblis selalu mempunyai segala cara agar kita jatuh ke dalam dosa. Dan seperti contohnya itu melalui pornografi dan juga narkoba. Dan kita juga harus pintar-pintar untuk memilih komunitas. Jika komunitas mendekatkan kita pada Tuhan, kita harus memilih komunitas itu, tapi jika sebaliknya kita harus
menghindari atau mending ditinggalin aja. Dan kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan juga akan memberi petunjuk bahwa komunitas itu baik atau enggak buat kita. Terima kasih buat Pak Lazarus juga, dan untuk doa bisa dipimpin Mas Daniel. Ya teman-teman, sebelum di webinar pada hari ini, kiranya kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan pada setiap kami ya Tuhan. Kau telah kumpulkan kami Tuhan, setiap kami untuk mendengarkan materi Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Lazarus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan yang Engkau sampaikan pada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menjadi bekal bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak muda ya Tuhan, yang hidup zaman sekarang di dunia yang jahat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kami kekuatan ya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga berkati Bapak Lazarus Tuhan, yang sudah menyampaikan isi dari hati Engkau ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dengan limpah ya Tuhan, baik melalui pelayanannya Tuhan, apapun juga Tuhan, yang menjadi kerinduannya Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar Tuhan kami ingin mengakhiri webinar pada hari ini dan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan, kiranya penjagaan Tuhan senantiasa menjaga setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Om Lazarus. Bisa moto enggak ini? Peter, bisa foto? Bisa. Bentar. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Tuh. Tidak. Tuban telat. Otniel, lo hilang. Otniel. Mana punya Otniel kok hilang? Iya, hilang. Wis. Halo Tuban, how are you? Bangun tidur? Enggak. Bisa enggak Otniel ini? lagi connecting. Nah itu. Di tempatnya Otniel bisa enggak ini? Itu bisa. Nah, Oh, yang siapa Peter bisa moto, tempatku enggak bisa buat moto. Orang ngerti cara nih maksudnya. Salah. Ayo. Sini kumpul sini. Sini. Tuh. Ayo Tar. kok ubah Septi? Saya mau coba, saya mumet, saya. Bisa saya, Peter. Apa Titus bisa moto, Titus?
Aku tahu. Ya, waktu kamu. Ayo. Batukmu mengkilap. Yeah. Ya wes, Mem. Udah ya, foto ya. Ayo, Dik. Wes, bentar. Lagi ya. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Lo Peter nggak masuk loh. Gak apa-apa, wes. Ya wes, makasih semuanya. Om Lazarus, makasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Jesus bless you. Jesus bless you. Salam ya buat teman-teman YouTuber ya. Iya, ya Pak Steven. Dadah. Oke.